Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam karunia-Nya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam tercurah kepada manusia termulia Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu menjalankan sunnah-sunnah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kajian kita akan membahas tentang penggunaan batu dalam beristinja. Dan materi kita pada kesempatan kali ini sangat cocok sekali untuk sahabat yang suka naik ke atas gunung, camping di sana, kemudian di sana pengen buang hajat, tetapi tidak cukup air untuk beristinja. Ada air, sahabat mungkin bawa air, tapi air itu hanya digunakan untuk kebutuhan minum saja, tidak cukup untuk kebutuhan beristinja. Nah, maka salah satu caranya dijelaskan dalam kitab-kitab fikih, yaitu sahabat bisa menggunakan batu. Ustadz, bagaimana kalau menggunakan tisu? Ya, tisu boleh saja. Tapi pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari adalah bagaimana penggunaan batu dalam proses beristinja. Baik, kita akan memulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Surutu ijzail hajar thamaniyatun. Jadi syarat-syarat diperbolehkan menggunakan batu untuk beristinja itu ternyata ada 8. Ada thamaniyatun, ada 8. Yang pertama yang harus sahabat perhatikan adalah ayyakuna bithalathati ahjarin. Jadi yang pertama itu hendaknya menggunakan dengan 3 batu. 3 batu. Jadi syarat yang pertama, batu boleh digunakan sebagai alat untuk beristinja adalah batu itu minimal 3, nggak boleh kurang. Atau boleh batunya 1 tetapi punya 3 sisi. Nah, itu juga boleh. Batu 1 tapi punya 3 sisi. Nah, atau kalau misalnya batunya mungkin kecil-kecil, itu menggunakan 3 batu, ya. Tidak boleh kurang dari 3 batu gitu. Bahkan disunahkan lagi dalam kitab ini, kitab Kasyifatus Sajjah, itu jumlahnya ganjil. Misalnya 3 batu cukup untuk membersihkan, ya alhamdulillah. Kalau ternyata 3 batu tidak cukup untuk membersihkan, silahkan ditambah menjadi 5 gitu. Atau silahkan ditambah menjadi 7, atau silahkan ditambah menjadi 9. Nah, ganjil itu disunahkan. Tetapi ternyata ketika dalam proses membersihkannya itu 6 sudah bersih nih, dengan 6 batu sudah bersih, maka boleh ditambah 1 batu lagi untuk mendapatkan angka yang ganjil. Ganjil itu sunnah. Lalu yang kedua, batu boleh digunakan sebagai alat istinja adalah wa an yunqiyal mahal. Dan hendaknya batu tersebut membersihkan tempat najis. Jadi tempat keluarnya najis tersebut itu harus bersih. Nggak boleh nggak bersih, harus bersih. Dengan yakin, kita saat membersihkan itu harus yakin tempat itu harus bersih, gitu ya. Jadi tempat keluarnya kotoran tersebut harus bersih. Kalau rasanya belum yakin,
sudah 7 batu nih, tapi rasanya belum yakin. Ambil lagi batu, kemudian gunakan lagi sampai benar-benar yakin kalau tempat keluarnya najis itu menjadi bersih. Dan batunya pun nanti batu yang permukaannya halus, jangan batu yang permukaannya kasar, karena itu ya bisa melukai gitu. Jadi batunya harus dengan permukaan yang halus. Jadi yang kedua, wa ayyun qiyal mahal, hendaknya membersihkan tempat najis gitu. Yang ketiga, wa alla yajiffan najisu. Nah, yang ketiga ini najisnya itu belum kering. Jadi najisnya itu masih fresh. Najisnya itu baru banget keluar, belum kering najisnya. Kalau najisnya udah kering, nggak bisa menggunakan batu sebagai alat untuk beristinja, maka harus pakai air. Jadi najisnya itu masih basah, masih fresh baru keluar. Gitu. Nggak boleh najisnya sudah kering gitu, nggak boleh, nggak bisa. Kalau najisnya sudah kering harus pakai air. Gitu. Itu syarat yang ketiga. Jadi pastikan najisnya itu masih basah, masih fresh. Kemudian wala yantaqila. Najisnya itu belum berpindah tempat. Jadi ketika najis itu keluar dari dubur atau ketika najis itu keluar dari farji atau dari zakar, dari kemaluan, itu najisnya itu tidak melebar kemana-mana, gitu ya. Jadi najisnya itu kalau misalnya di bagian dubur, bagian belakang, kotorannya itu tidak kemana-mana, gitu. Kotorannya itu tidak kemana-mana, tidak nyebar kemana-mana. Kalau kotorannya nyebar kemana-mana itu nggak bisa. Jadi kotorannya itu tidak boleh menyebar kemana-mana, gitu. Nanti ada penjelasannya lagi. Jadi pastikan kotorannya itu tidak melebar kemana-mana. Paham ya, melebar. Kemudian wala yatra'a alaihi akhar. Nah, najisnya itu juga kotorannya itu la yatra'a, tidak bercampur alaihi akhar, dengan yang lainnya. Pastikan kotorannya itu tidak bercampur dengan kotoran yang lainnya, gitu. Atau tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Contoh, kalau lagi buang hajat ternyata punya penyakit wasir, keluarlah darah bercampur dengan kotoran. Dalam kasus ini maka tidak bisa batu sebagai alat untuk beristinja, gitu. Jadi kotorannya memang harus murni kotoran, tidak bercampur dengan darah, atau tidak bercampur, kalau misalnya pipis tidak bercampur dengan cairan-cairan yang lain, gitu. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Jadi pastikan najisnya itu murni najis, murni kotoran, tidak bercampur dengan yang lain. Kemudian wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Dan kotorannya itu la yujawiza, tidak melewati, safhatahu, tidak melewati dubur. Jadi hanya di duburnya saja, di tempat keluarnya kotoran itu saja, gitu. Batasannya sampai batas tepi dubur. Nah, batas tepi dubur itu di kitab ini dijelaskan itu ketika berdiri tertutup gitu ya. Jadi biar lebih mudah dipahami, najisnya itu tidak melebar kemana-mana, hanya di dubur saja. Itu kalau BAB. Tapi kalau pipis atau BAK
wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Kalau misalnya pipis itu najisnya itu tidak melewati ujung dari kemaluan. Bagi yang laki-laki ya, ujung dari kemaluan, tidak melewati ujung dari kemaluan. Jadi tidak kemana-mana gitu pipisnya. Gitu. Nah kalau yang untuk perempuan, yang jelas kalau untuk yang perempuan memang agak sedikit riskan saya menyebutkannya. Kalau untuk perempuan memang lebih baik karena nanti beda antara perempuan yang sudah menikah dan yang belum menikah. Jadi saran saya untuk yang perempuan baiknya menggunakan air saja gitu ya. Menggunakan air saja. Kemudian wala yusibahu ma'un, dan pastikan najisnya tersebut, kotorannya tersebut la yusibah, tidak bercampur ma'un dengan air. Jadi pastikan najisnya itu tidak bercampur dengan air, nggak boleh. Kalau najisnya sudah bercampur dengan air, itu masuk ke dalam kategori yang pertama, kategori yang awal juga tuh, la yatra alaihi akhar, tidak bercampur dengan yang lain. Jadi tidak boleh bercampur dengan air. La yusibahu ma'un, tidak boleh najisnya itu bercampur dengan air. Dan termasuk dalam menggunakan batunya pun, batunya harus kering, nggak boleh basah batunya. Karena kalau batunya basah, berarti najisnya itu jadi bercampur dengan air. Kita lanjut. Wa ayyakunal ahjaru tahiratan, dan hendaknya menggunakan batu yang suci. Jadi kita pastikan kita mengambil batu, memilih batu itu batunya batu yang suci, tidak ada najisnya. Karena yang namanya di tempat-tempat alam liar atau di gunung atau di tempat-tempat seperti itu biasanya kan batunya takut sudah terkena najis kotoran hewan gitu. Jadi pastikan kita memilih batunya batu yang bersih, batu yang suci, karena ini kita akan gunakan untuk beristinja. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, jadi itu penjelasan batu yang bisa digunakan untuk beristinja gitu. Tadi kita sudah bahas, mudah-mudahan ini menjadi ilmu baru buat kita ketika kita sedang berada di luar, di alam liar, mungkin ada di atas gunung yang di sana tidak ada air, sekalipun kita bawa airnya hanya untuk minum, ya kan, maka dahulukan minum dulu gitu. Maka kita bisa menggunakan batu. Tapi kalau misalnya kita di hutan, ternyata banyak air yang melimpah, ada sungai, ya kalau seperti itu lebih baik menggunakan air gitu, karena lebih mudah, syarat-syaratnya juga lebih gampang. Kalau batu kan syaratnya banyak ini. Alhamdulillah pembahasan kali ini kita sudahi. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat-sahabat semua yang menyaksikan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.